Halo gengs, kembali lagi bersama Abe Channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernafas. Sebuah film yang berjudul The Black Demon mengisahkan tentang penyerangan hiu megalodon. Yang unik dari film ini tidak berlatar pada sebuah kapal atau bangunan canggih di bawah laut seperti pada kebanyakan film hiu pada umumnya, melainkan di sini berlatar pada sebuah anjungan minyak di mana mereka terjebak di sana tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan dan semacamnya. Mau pergi dari sana pun tidak bisa karena kapal mereka telah hancur. Seperti apa cenah kisahnya? Tapi sebelum itu tidak lupa dan tidak bosan untuk ngajak sehubrek dulu biar kita semakin akrab. Yuk cuang keder aja langsung ke filmnya. Sejak ratusan tahun lalu para nelayan suka berbagi cerita mitos tentang hiu di pesisir pantai Baja. Salah satunya kisah para dewa tentang sosok makhluk misterius yang mereka sebut El Demonio Negro alias setan hitam. Menurut legenda, makhluk tersebut akan muncul ketika dirinya terusik. Di Laut Baja itu sendiri terdapat dua orang yang berprofesi sebagai penyelam. Tentu kehadiran mereka di sana juga sudah pasti untuk menyelam. Entah mereka petugas maintenance atau apa, yang jelas mereka berada di sebuah anjungan minyak yang sepertinya mengalami kebocoran. Tapi malah masang bom, gengs. Apakah anjungan tersebut sudah tidak terpakai dan bermaksud akan dihancurkan? Terkena apa cenah si penyelam ini membuatnya semu ngulibak di dalam air disusul dengan fenomena aneh nan langka yang juga terjadi di sana. Mengingat lokasi berada di perairan Baja, apakah yang menyerang mereka adalah setan hitam? Kateuing atuh karena film pun baru akan dimulai. Kisah akan berfokus pada keluarga Paul Stargess ini. Si Paulnya merupakan seorang pekerja migas di perusahaan Nixon Oil yang ditugaskan oleh perusahaannya untuk memeriksa anjungan minyak di sana. Anjungan minyak di awal tadi gitu ya. Si Paul sengaja mengajak keluarganya hitung-hitung healing lah ke pesisir pantai di Meksiko, tepatnya di Kabupaten Bahia Negra, yang ternyata Meksiko ini juga merupakan negara asal istrinya. Dia bernama Ines. Selain bertugas dan pulang kampung alias mudik, sekalian juga mereka berdua seraya bernostalgia di sini mengenang saat-saat indah mereka ketika berpacaran. Namun entah apa yang terjadi karena dulunya tempat ini merupakan objek wisata yang sangat ramai pengunjung, tapi kini semua berbanding terbalik. Selain sepi, juga bangunan di sana yang sudah rusak terbengkalai tidak terurus. Mereka pun seraya bertanya kepada penduduk lokal, tapi si Amang ini justru malah bertanya balik seraya semu-semu kehel ketika mengetahui kalau si Paul ini adalah seorang pengusaha minyak dari Nixon Oil. Take a look around, cabrón. Proud of your work. Tapi untungnya suasana kembali kondusif ketika si Ines mengatakan kalau dirinya adalah orang asli Puerto Vallarta, salah satu wilayah di Meksiko, sengaja datang ke sini untuk berlibur sekaligus memberitahu anak-anaknya yang bernama Audrey dan Tommy supaya tahu tentang asal-usul mereka. Dan saat ini perut kami terasa ngerebek seraya minta tolong supaya diantar ke warteg atau mungkin warkop yang masih buka di sini. Mereka melewati sebuah patung di mana si Ines yang mengetahui itu adalah Tlaloc Dewa Aztec seraya bertanya, "Kenapa itu ada di sini, Kang?" Protección. Where's Tommy? Sesampainya di warteg, si Paul mendapat telepon dari perusahaannya supaya cepat menyelesaikan pekerjaannya, yaitu untuk memeriksa anjungan minyak. Sementara si Paul Dines, istrinya, disuruh untuk mencari penginapan di tempat lain yang lebih layak huni dan akan segera menyusul sebelum waktu maghrib tiba. Keep an eye on my family for me, would you?
Si Paul pun menemui seorang penjaga di sana supaya menunjukkan perahu Nixon Oil, juga meminta si penjaga supaya menghubungi Anjungan kalau dirinya akan OTW ke sana. Gak dikabarin, gengs, mencurigakan sekali. Si Paul kembali bertanya pada si Amang Nakoda ini tentang keadaan di sini karena terakhir si Paul ke sini sangat ramai sekali, bisa seketika berubah 180 derajat. Dia pun menjelaskan itu karena situasi yang buruk, El Demonio Negro telah terbangun. The demon. I can go past here. Si Nakoda ini tidak bisa mengantar si Paul sampai ke lokasi Anjungan dikarenakan dia tidak berani ke sana. Nyuruh si Paul supaya membawa kapal sendiri yang sudah disediakan. See? Sedangkan mereka yang belum juga merangkat dikarenakan si Ines yang merasakan rasa kemalan yang sangat tinggi terhadap suaminya memilih untuk menunggunya saja. Tapi tiba-tiba Enough of this. mereka didatangi seorang preman yang berbuat tidak terpuji membuat si Ines ngamuk seedan-edannya. Behind me! Tidak sampai di situ si preman ternyata sudah lebih dulu mengempesin ban mobil mereka. Alhasil si Ines tidak punya pilihan lain selain datang ke pantai minta si Amang perahu supaya mengantarkan mereka ke Anjungan minyak yang berada di tengah laut. Setelah perjalanan jauh, si Paul pun akhirnya sampai, namun dengan kondisi Anjungan yang sudah terbengkalai. Lantas dia pun memanggil-manggil si Pepe, seperti yang si Amang Nakoda katakan tadi kalau si Pepe sudah menunggunya di sini. No, señor. No, it's not. Tiba-tiba beberapa orang menodongkan sajam, tapi setelah menjelaskan maksud dan tujuan si Paul datang ke sini, ditambah dia sudah meminta penjaga juga supaya menghubungi kilang akan kedatangannya, mereka pun akhirnya menerima si Paul, meski sudah terlambat karena faktanya si Pepe sendiri sudah almarhum, juga radio mereka yang sudah rusak. Tidak lama dari itu, mereka mendengar suara perahu yang ketika dilihat itu adalah keluarganya si Paul. Ya, seekor hiu sedang mengintai mereka. Lantas orang-orang Anjungan yang sudah hafal dengan watak si hiu mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membuat suara kegaduhan di sana dan menembakkan pistol suar. Go with daddy, go with daddy. Berhasil diselamatkan, mereka pun kembali bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini, seraya memperlihatkan si Amang yang bawa perahu tadi menggunakan skop kali 8-nya. Dan itulah El Demonio Negro, si setan hitam Tea. Si Paul yang berada di luar dan masih sedikit dibuat tercengang karena tidak percaya dengan keberadaan si setan hitam yang tidak lama datang si Ines kalau di sini tidak ada sinyal sama sekali, dan masih penasaran dengan makhluk yang nyapluk si Amang tadi. Diberitahu oleh si Lamot Cato kalau hiu itu bukan sembarang hiu melainkan megalodon yang juga bukan sembarang megalodon. Hiu tersebut terus-terusan menghantam Anjungan bermaksud mau merobohkannya. Si Paul nyuruh si Ines supaya membawa anak-anak ke bawah, sementara si Paul sendiri akan mencari cara supaya bisa keluar dari sini dengan selamat. Si Paul minta gambaran lengkap tentang Anjungan ini seperti ruang kontrol, listrik, satelit standar, pokoknya semuanya lah. Si Cato menjelaskan kalau semua itu sudah tidak berfungsi karena si hiu yang terus-menerus mencoba menghancurkan Anjungan, dan terakhir alat bantu kategori 5 yang berhasil si hiu rusak. There goes the auxiliary. Setelah menganalisa pipa yang terdapat di Anjungan dan mengetahui titik di mana pipa cadangan berada, karena tanpa itu generator cadangan tidak ada gunanya, si Cato dan si Junior akan turun menyelam ke sana hanya sekedar mau menunjukkan letak pipa cadangannya, dan setelah itu giliran si Paul yang turun untuk memperbaikinya, yang meskipun sangat-sangat berbahaya, namun tidak ada pilihan lain karena tanpa listrik mereka tidak bisa memperbaiki dan mengatur ulang radio. Sedangkan si Ines yang masih penasaran kenapa si hiu
Hiyo sangat tertarik dengan anjungan. Dia menjelaskan awalnya anjungan ini sangat bermanfaat karena telah menciptakan lapangan pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan mengabaikan standar peraturan, kebocoran di mana-mana, tapi tidak ada tindakan dari perusahaan untuk memperbaikinya. Si Hiyo ini marah, gengs, karena tempatnya tercemar. Bisa jadi sih warnanya yang hitam itu karena minyak. Berhasil menunjukkan pipa cadangan dengan sebuah kamera yang bisa dilihat langsung oleh si Paul. Si Cato dia melihat sebuah bola mata yang hidup dan potongan tubuh yang bertebaran di sana. Namun setelah digibrikan, semua itu tidak nyata. Apakah kejadian yang di awal juga itu halu, gengs? Kejadian yang ini nih, kalau itu benar disebabkan oleh si Hiyo setan hitam, OP parah sih, asli. Sedangkan si Junior melihat bom yang dipasang di awal tadi, tapi tiba-tiba si Hiyo juga menyerang si Cato yang sudah berada di dalam lonceng selam, tapi untungnya dia selamat dan berhasil naik kembali. Oh my god, tidak dengan si Junior yang harus menjadi korban keganasan si Hiyo setan hitam. Beberapa saat kemudian si Paul menghampiri si Cato yang sedang berkabung. Bagaimana tidak ya gengs, karena si Junior inilah yang selalu bersamanya selama 10 tahun terakhir ini. Seraya membicarakan bom yang dilihat si Junior, kalau daya ledaknya bisa menghancurkan kota kecil. Tapi tiba-tiba saja si Paul melihat ada kapal di situ. Dengan ribuh N4 ciweh, si Paul memberi sinyal keberadaannya dengan menembakkan pistol suar yang padahal lagi dan lagi itu hanya sebuah halu yang sebenarnya tidak ada dan tidak nyata. There's nothing out there! It plays games with your mind. Makes you see things. Sambil tergesa-gesa yang entah sedang mencari apa, tiba-tiba saja si Tommy berbicara tentang telalok yang waktu itu sempat menukarnya dengan coklat, membuatnya kepo dan iseng browsing tentang kasus telalok yang lebih menyukai anak-anak. Dan dari mata air anak-anak itulah sungai dan jalur air tercipta karena suku Aztec yang memaksanya untuk menangis dengan mencopot kuku anak-anak tersebut. Namun bukan itu poinnya, hanya kata jalur air yang mengingatkan si Paul akan rencana berikutnya. Mencari pipa air saluran pembuangan untuk merubah rute sistem pendingin. Jika berhasil, maka itu akan membuat generatornya berfungsi. Sementara mereka bertiga yang ditugaskan untuk mencari benda apa saja yang sekiranya akan berguna untuk membantu keluar dari sini. Tapi tidak dengan si Tommy yang lebih tertarik dengan telalok, seraya pergi keluar dekat air untuk main perahu-perahuan. Abang bocil. Tommy, did you find anything? Namun saat perahu berlayar, tiba-tiba orang-orangan yang diumpamakan ayahnya terjatuh dan tenggelam. Apakah itu sebuah pertanda? Tommy! Here it comes, Whittle! Come on! Kedua orang tua yang sangat gercep ini baru papa mama berhasil mengecoh si Hiyo yang membuatnya teka ditu teka dieu. Mereka semua pun masih bisa selamat.
Selagi menenangkan si Tommy, si Ines menunjukkan sikap dingin pada si Paul setelah melihat berkas tadi yang ternyata itu adalah berkas peringatan untuk anjungan minyak ini. Si Paul sebagai pengawas instalasi menutupi semua kejadian buruk dan tetap mengizinkan anjungan beroperasi. Dan faktanya, kejadian itu terjadi tepat di tahun pertamanya bekerja. Si Paul sudah bekerja sesuai prosedur dan memberikan laporan yang benar tentang ancaman bahaya yang akan terjadi. Namun keesokan harinya, mereka memanggil si Paul ke kantornya yang megah, menanyakan apakah si Paul menyukai pekerjaan barunya, alias naik jabatan merenya, beserta rumah barunya. Di saat itu jugalah, mereka menyerahkan kembali laporan si Paul, merevisi semua seperti yang mereka inginkan. Semua semata-mata mereka lakukan demi terus meraih keuntungan, sementara si Paul sendiri tidak menyangka kalau imbasnya akan separah ini. Dan bom yang berada di bawah adalah bom sama yang mereka gunakan untuk pembongkaran bawah laut. Bastards I work for are the same ones trying to kill me. And don't worry about the pinche bomba blowing our asses up. Sepertinya si Paul punya rencana lain, sedangkan si Tommy menemukan perahu karet yang tidak terpakai karena bocor dan radio yang sedang diperbaiki pun akhirnya bisa berfungsi kembali. Mayday, mayday, mayday. Somos el diamante de... Mayday, mayday. Chingues. Tapi sempat terdengar ya geng sama si amang perahunya, si Audrey punya ide. Dia tahu bagaimana cara menambalnya dengan menggunakan aseton dan jaket pelampung. Si Paul bertanya ke si Cato kalau dirimu berniat mau menghancurkan anjungan yang meskipun dirimu akan ikut hancur dikarenakan tidak mau ada orang lain datang menjadi korban baru. Sudah bisa dipastikan ya gengs kalau orang yang menaruh bom di awal tadi adalah rekannya si Cato. Melihat si Paul yang sudah beberengkes, dia pun bertanya, apa rencanamu Le? Dan si Paul berencana akan memperbaiki kebocoran terlebih dahulu meskipun peluangnya kecil, tapi mudah-mudahan saja bisa mengurangi tekanan untuk mencegah terpicunya ledakan. Setelah kebocoran diperbaiki, si Paul akan mengambil bom dan memberikannya ke si hiu supaya meledak, sedangkan dirinya saat ledakan terjadi akan aman-aman saja karena sudah berada di dalam lonceng selam. Jelas itu rencana yang sangat-sangat kecil kemungkinannya akan berhasil. Si Cato yang sudah paham betul dengan situasinya melarang si Paul untuk tidak nekat, tapi si Paul tetap kekeh karena ini sebagai bentuk penebusan kesalahannya dan untuk melindungi keluarganya, termasuk si Cato yang sekarang sudah dianggap keluarganya oleh si Paul. Seraya minta tolong untuk membawa keluarganya menjauh dari anjungan menggunakan perahu karet setelah dirinya turun ke air. Oh, wait, no. Si Ines yang belum mengetahui rencana si Paul sempat melarangnya untuk tidak turun, namun penjelasan sama yang seperti dijelaskan ke si Cato membuat si Ines percaya dan mengizinkan si Paul untuk turun. Setelah turun, si Paul mengamankan dulu bomnya sambil melihat waktu yang tersisa. Sementara di atas air sesuai instruksi si Paul, si Cato membawa keluarganya untuk menjauh dari anjungan. Setelah selesai ngelas, listrik juga kembali normal. Oh, akhirnya si hiu pun muncul dan mengejar si Paul yang sedang menuju kerangka besi. Entah benda apa yang dia lihat karena setelah itu si Paul merubah rencana seraya minta maaf dan berpamitan kepada istri juga dengan kedua anaknya dan meminta si Cato supaya menyampaikan permintaan maafnya juga kepada seluruh warga Bahia Negra. Si Paul pun berkorban demi untuk menjadikan film ini dari salah satu film langka, yaitu tokoh utama yang tidak selamat. Tamat? Gimana cena gengs? Filmnya menurut kalian menyuguhkan cerita yang berbeda dan unik, makanya si hiunya juga tidak tampil terlalu sering dan vulgar. Mungkin itu kali ya salah satunya kenapa rating film ini rendah, tapi it's okay lah. Kita dapat pelajaran dari film ini untuk semangat berjuang menjalani kehidupan yang penuh kejutan, karena hidup tidak bisa dinegosiasi dengan apa yang selalu kamu inginkan dan terkadang pengorbanan adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini dan sehubrek dulu.
Bye-bye.